Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah Kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15 yang berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah Kitab Roma pasal 10 ayat 14c yang berbunyi demikian. Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan ayat ini di bawah tema diskusi tanpa aksi. Sahabat-sahabat Kristus, kita mungkin pernah mendengar orang Kristiani yang berdiskusi tentang nasib orang-orang yang ada di tempat terpencil atau yang belum pernah mendengar karya Kristus. Namun, dari nada dan nuansanya, diskusi itu tidak muncul dari keprihatinan akan nasib mereka yang belum mendengar Injil. Diskusi lebih diwarnai keinginan untuk memuaskan otak dengan memperdebatkan hal-hal yang rumit di seputar topik ini. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus menuliskan hal yang lebih penting untuk kita ketahui dan lakukan daripada sekedar memperdebatkannya. Paulus menekankan bahwa siapa saja yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat akan diselamatkan. Ayat 9 sampai 10. Namun,
Orang hanya bisa sampai pada pengakuan semacam ini kalau ia pernah mendengar berita Injil. Ayat 14. Ini menunjukkan betapa pentingnya seseorang yang menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Menjadi tugas setiap orang percaya untuk menjadi penyampai kabar baik tersebut. Para pemberita Injil inilah yang lebih dibutuhkan daripada seorang pemenang debat yang tidak pernah berangkat menginjili. Gereja yang sehat haruslah lebih banyak mengutus pemberita Injil daripada menyelenggarakan seminar penginjilan atau aktivitas penginjilan lainnya. Sahabat-sahabat Kristus, sungguhkah kita mencemaskan nasib mereka yang belum pernah mendengar Injil? Adakah kerinduan dalam diri kita melihat banyak orang menjadi percaya dan mengaku Yesus itu juru selamat serta hidup memuliakannya? Sahabat-sahabat Kristus, diskusi tanpa aksi dan kecemasan semata bukanlah jalan keluar. Energi yang dipakai untuk berdebat panjang tentang nasib orang di kekekalan akan lebih berguna jika dipakai untuk mendoakan, merancang strategi menyampaikan kabar baik dan menjalankannya sepenuh hati. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, kalau kita mulai bergerak hari ini, kemungkinan ada orang yang akan diselamatkan besok pagi. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.